Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Lulu Thayyibah dan teman saya Sofiatul Uyun, Tri Lestari Marista, dan Fitria Alwi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai mengembangkan strategi ekspor. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ekspor. Aktivitas perdagangan ekspor adalah sebuah industri yang terus berkembang pada era milenium. Setiap negara saling berlomba untuk meningkatkan produksi barang dan mutu, peningkatan ekologi dan informasi, serta kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mendukung aktivitas perdagangan ekspor di negaranya. Selanjutnya yaitu merencanakan kegiatan ekspor. Tata cara ekspor tentu saja memiliki aturan masing-masing di setiap negara, atau dengan kata lain, setiap barang masuk ke suatu negara memiliki aturan masing-masing, seperti kualitas barang yang harus dipenuhi sesuai dengan standar negara masing-masing dan atau pajak masuk yang dibebankan untuk barang-barang tertentu. Merencanakan kegiatan ekspor. Yang pertama, eksportir menyiapkan barang pesanan sesuai yang disepakati dengan importer. Yang kedua, perusahaan logistik atau forwarding menangani barang untuk dimuat dan dikirimkan. Dan yang ketiga, importer menerima barang pesanan dari eksportir untuk dipasarkan kembali. Baik, selanjutnya yaitu mengenai teknik berkomunikasi dengan pembeli potensial luar negeri. Untuk meyakinkan para pembeli, apalagi pembeli dari luar negeri, bukanlah hal perkara yang mudah. Para pengusaha biasanya dihadapkan dengan berbagai banyak hambatan. Maka dari itu, teknik berkomunikasi dengan pembeli luar negeri sangatlah penting. Adapun teknik berkomunikasi dengan pembeli potensial luar negeri yaitu yang pertama yaitu mempersiapkan diri dan juga produk. Mempersiapkan diri dan produk merupakan hal yang penting bagi seorang eksportir. Yang perlu dilakukan cukup mempersiapkan produk yang ingin dijual ke pembeli atau buyer. Tahap pertama mulai dengan produk knowledge-nya, net harganya, kapasitas supply yang bisa disanggupi. Yang kedua yaitu perhatikan produk market fit-nya. Terkadang banyak eksportir yang gagal karena tidak mempelajari betul segmentasi customer-nya atau tidak kenal dengan klien. Jadi sebelum menemukan produk, sebaiknya diriset dahulu pasarnya untuk mengetahui kebutuhan buyer. Mempelajari latar belakang pasar dan buyer itu adalah kunci awal yang sangat penting. Yang ketiga yaitu menambahkan storytelling. Menambahkan storytelling untuk menjual produk merupakan salah satu teknik marketing untuk menjual barang ataupun membeli barang. Kadang memulai menjual barang memerlukan teknik storytelling. Ketika seseorang diberitahu, mereka akan tidak senang. Tetapi dengan cara menjual cerita, maka mereka akan senantiasa mendengarkan penjelasan produk. Yang keempat yaitu memahami metode pembayaran. Banyak eksportir melakukan kesalahan, biasanya tidak mengerti tentang metode payment dalam transaksi perdagangan internasional. Eksportir harus bisa memahami payment gateway dalam transaksi impor dan ekspor. Yang kelima yaitu menerapkan sistem doi payment, di mana diharuskan melakukan pembayaran di awal untuk mengantisipasi ketika melakukan transaksi, dan buyer harus sepakat untuk menggunakan TT jika tidak TT against dokumen. Bila buyer keberatan menggunakan pilihan tersebut, arahkan buyer untuk gunakan letter of credit bank. Yang keenam yaitu push untuk closing order hari ini. Saat sedang bernegosiasi dengan buyer, jangan biarkan buyer menunda di hari esok, karena hal tersebut akan berdampak kehilangan klien. Untuk mengantisipasinya, harus membuat penawaran yang menarik dan bisa langsung deal dengan klien. Dan yang ketujuh yaitu evaluasi. Jika calon buyer menolak tawaran tersebut, kita harus bisa mengevaluasi diri sendiri mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tahapan dalam transaksi luar negeri. Yang pertama yaitu sales contract process. Sales contract process adalah dokumen atau surat persetujuan antar penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual,
seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembuka letter of credit kepada bank. Yang kedua, letter of credit process. Letter of credit adalah jaminan dari bank penerbit kepada eksportir sesuai dengan instruksi dari importer untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dengan jangka waktu tertentu dan dasar penyerahan dokumen yang diminta importer. Yang ketiga yaitu cargo shipment process. Output penting dari proses ini adalah dokumen pengapalan yang merupakan bukti bahwa eksportir telah mengirimkan barang yang dipesan importir sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam RC. Yang keempat yaitu shipping document negotiation process. Proses ini adalah proses penguangan dokumen pengapalan bagi eksportir dan merupakan proses untuk klaim barang yang telah dibayar bagi importir. Langkah-langkah prosedur atau persiapan ekspor. Yang pertama yaitu mempersiapkan produk dan negara tujuan ekspor atau NTE dengan melakukan riset. Dalam mempersiapkan produk dan NTE terdapat dua pilihan, yaitu menentukan NTE terlebih dahulu, yaitu berdasarkan NTE yang dianggap dikuasai atau diketahui, baru melakukan pemilihan produk. Yang kedua yaitu menentukan produk terdahulu, yaitu berdasarkan kemampuan mendapat serta penguasaan akan produk tersebut, baru menentukan NTE yang dituju. 2. Mempersiapkan alat promosi. Alat promosi atau promotion tools adalah perangkat secara fisik yang keberadaannya harus ada kala mengikuti pameran dagang, yakni terdiri dari kartu nama, brosur, katalog, dan profil perusahaan atau usaha company profile. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mempersiapkan korespondensi ekspor. Korespondensi adalah kegiatan surat menyurat antara penjual dan pembeli. Suratnya itu yang pertama yaitu surat perkenalan atau introduction letter, dan yang kedua yaitu surat penawaran, offering letter atau quotation. Korespondensi dari buyer atau importer yaitu dari surat permintaan inquiry, permintaan turun harga, dan pemesanan atau purchase order. Invoice, dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir atau pengirim barang. Dokumen-dokumen ini terdiri atas dokumen utama dan dokumen tambahan. Yang pertama yaitu dokumen utama. Dokumen utama dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu invoice atau faktur. Invoice atau faktur bisa disebut sebagai faktur atau inota, merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice dalam eksportir dapat berupa 3 jenis, yaitu pro forma invoice, yang kedua yaitu commercial invoice, dan yang ketiga yaitu consular invoice. Yang kedua yaitu packing list. Packing list adalah dokumen yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Ini dibuat oleh eksportir atau perusahaan yang melakukan pengemasan langsung terhadap barang tersebut. Fungsi packing list adalah untuk memudahkan mengetahui isi barang dalam kontainer apabila ada pemeriksaan. Yang ketiga yaitu bill of lading atau BL atau airway bill. Bill of lading atau BL merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. BL dikeluarkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Yang keempat yaitu polis asuransi. Polis asuransi dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang ekspor yang dikirim atas permintaan eksportir ataupun importir. Yang kelima yaitu PEB atau pemberitahuan ekspor barang. PEB adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea dan cukai sebelum setiap pengiriman ekspor. Secara garis besar, prosedur pengiriman dokumen PEB adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang yang akan diekspor diberitahukan ke kantor bea cukai dengan mengisi PEB. Yang kedua, melakukan pendaftaran PEB paling cepat 7
hari sebelum tanggal perkiraan pengiriman ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk kawasan pabean. Dan yang ketiga yaitu membayar pelunasan pajak ekspor jika barang ekspor dikenai pajak ekspor. Yang keenam yaitu Shipping Instruction atau SI. SI adalah dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking kepada kontainer dan ruang di kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya bisa dikirim melalui email. Yang kedua yaitu dokumen tambahan. Dokumen tambahan dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu Certificate of Origin atau COO atau Surat Keterangan Asal atau SKA. COO atau SKA adalah dokumen yang menerangkan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. Dokumen ini dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, kabupaten, kota, atau provinsi. Dokumen ini dapat berfungsi bagi importir untuk memperoleh keringanan biaya masuk di negaranya, bahkan sampai 0% tergantung dengan kebijakan untuk produknya. Yang kedua yaitu Certificate of Analysis atau COA. COA adalah dokumen yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Analisis yang tercakup dalam COA ini disesuaikan dengan permintaan importir. Yang ketiga yaitu Phytosanitary Certificate atau Sertifikat Fitosanitary. Phytosanitary Certificate merupakan dokumen yang biasa diperlukan pada produk pertanian seperti buah segar, rempah-rempah, dan lainnya. Dokumen ini menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari kuman penyakit berupa jamur atau bakteri. Yang keempat yaitu Fumigation Certificate atau Sertifikat Fumigasi. Fumigation Certificate dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi untuk menjelaskan bahwa barang ekspor yang disangkutan telah difumigasi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima yaitu Veterinary Certificate atau Sertifikat Veteriner. Sertifikat untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian. Yang keenam yaitu Weight Note atau keterangan timbangan. Dokumen yang berisikan rincian berat dari tiap kemasan barang sesuai yang tercantum dalam invoice. Keterangan berat dari dokumen pengapalan ini haruslah sama dengan yang tercantum pada LC. Yang ketujuh yaitu Measuring List atau daftar ukuran. Dokumen yang berisikan rincian ukuran dan takaran dari tiap kemasan barang sesuai panjang, tebal, diameter, serta volume barang. Ukuran ini haruslah sama seperti yang tercantum pada LC. Ini diperlukan untuk menghitung biaya pengiriman. Hukum dan perundangan yang berlaku di Filipina. Yang pertama yaitu sertifikat pengolahan makanan. Syarat yang harus dipenuhi yaitu mengisi formulir pendaftaran dari Food and Drug Administration atau FDA. Yang kedua, melampirkan kopi dokumen pendaftaran perusahaan dari Security and Exchange Commission. Yang ketiga, melampirkan dokumen kepemilikan penyewaan gedung operasional perusahaan beserta alamat dan floor plan. Yang keempat yaitu melampirkan daftar produk yang akan dibuat atau diimpor beserta contoh labelnya. Yang kelima, kopi aset dan modal tetap atau financial statement. Yang keenam, melampirkan informasi daftar mesin atau peralatan dan spesifikasinya. Fasilitas pengawasan mutu, alur proses produksi dan titik pengawasan mutunya, prosedur pengawasan mutu, sertifikasi analisis laboratorium, sumber air yang digunakan, kesesuaian produk akhir dengan standar mutu, kesesuaian produk akhir dengan standar mutu, dan nama penyedia bahan mentah dan paket kemasan. Yang ketujuh yaitu bagi perusahaan yang hanya mengemas ulang makanan agar menunjukkan perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang memproduksi makanan. Perundangan atau hukum yang kedua yaitu sertifikat perlindungan konsumen. Ada dua macam sertifikat perlindungan konsumen yang dikeluarkan pemerintah Filipina, yaitu Philippine Standard atau PS atau Import Commodity Clearance atau ICC. Prosedur untuk memperoleh PS ada sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan aplikasi. Kedua, audit pabrik
dan sistem mutu. Yang ketiga itu audit produk dan pengujian di lokasi pabrik. Yang keempat, pemeriksaan atau pengujian produk secara independen. Yang kelima yaitu laporan audit dan evaluasi hasil pengujian. Yang keenam, jika memenuhi semua syarat dan pemeriksaan tersebut, sertifikat PS dapat dikeluarkan. Prosedur untuk ICC adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan aplikasi. Yang kedua, evaluasi produk. Yang ketiga, penerbitan conditional release. Yang keempat, inspeksi, inventory, dan pengambilan sampel produk. Yang kelima, pengujian di laboratorium yang terakreditasi. Yang keenam, evaluasi hasil pengujian. Dan yang terakhir, jika memenuhi semua syarat dan pemeriksaan tersebut, sertifikat ICC dapat dikeluarkan. Hukum dan perundangan yang ketiga yaitu price list. Pemerintah secara umum memantau harga barang di pasaran. Untuk harga bahan-bahan pokok dipantau oleh Departemen Perdagangan dan Industri dan Departemen Pertanian. Hukum dan perundangan yang ketiga yaitu price list. Pemerintah secara umum memantau harga barang di pasaran. Untuk harga bahan-bahan pokok dipantau oleh Departemen Perdagangan dan Industri dan Departemen Pertanian. Departemen Kesehatan memantau harga padi di tingkat petani dan beras di tingkat konsumen. Sertifikasi atas produk impor. Sertifikasi Product International Conformity Certification Program atau ICCP dan standarisasi produk impor. Prosedur untuk Import Commodity Clearance atau ICC, yaitu mengajukan aplikasi, evaluasi produk, penerbitan conditional release, inspeksi, inventory, dan pengambilan sampel produk, pengajuan di laboratorium yang terakreditasi, evaluasi hasil pengujian. Jika memenuhi semua syarat dan pemeriksaan tersebut, sertifikat ICC dapat dikeluarkan. Lembaga yang menangani standarisasi adalah Bureau of Product Standards atau BPS. Hukum dan perundangan yang keempat yaitu labelisasi. Labelisasi minimal harus mencakup informasi berikut, yaitu nama produk dan merek dagang terdaftar, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi importer atau perusahaan yang mengemas ulang produk tersebut di Filipina, bahan-bahan penyusun produk, berat bersih atau volume produk, negara asal produk. Jika produk dikemas atas izin perusahaan utama, label harus menyebutkan informasi tersebut. Untuk produk-produk tertentu, jika diperlukan harus mencantumkan apakah model terbakar, cara penggunaan, peringatan kadar racun. Untuk produk listrik mencantumkan watt, voltage, atau ampere. Sertifikat atas produk-produk impor. Sertifikat Produk International Conformity Certificate Program atau ICCP dan Lembaga Standarisasi Produk Impor. Prosedur untuk Import Commodity Clearance atau ICC yaitu mengajukan aplikasi, evaluasi produk, penerbitan conditional release, inspeksi inventory dan pengambilan sampel produk, pengujian di laboratorium terakreditasi, evaluasi hasil pengujian. Jika memenuhi semua syarat dan pemeriksaan tersebut, sertifikat ICC dapat dikeluarkan. Lembaga yang menangani standarisasi adalah Bureau of Product Standards atau BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrah Alwi, NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem transaksi bisnis yang digunakan dalam perdagangan internasional. Yang pertama di sini contohnya ada barter. Barter di sini yang kita tahu adalah pertukaran barang dengan barang. Ya, benar. Dalam hal ini, barang yang dikirimkan ke luar negeri atau ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Dan contoh yang kedua di sini ada advance payment atau pembayaran di awal oleh importir. Pembayaran di awal ini resikonya sangat tinggi sekali bagi importir, di mana bisa saja terjadi importir tersebut tidak mendapatkan barang yang dipesan atau importir tersebut tidak mendapatkan barang jika penjualnya itu ingkar. Dan contoh pembayaran advance payment atau pembayaran di awal ini bisa melalui cek,
terus transfer antar bank, dan online payment gateway atau yang biasa kita sebut dengan PayPal. Dan bagi importir, terdapat risiko barang yang tidak dikirimkan oleh eksportir setelah importir tersebut melakukan pembayaran uang muka atau pembayaran di awal. Dan untuk contoh yang ketiga di sini ada open account atau pembayaran di akhir. Pembayaran di akhir ini sama seperti halnya dengan marketplace, yaitu pembayaran open account ini mengandung resiko yang sangat besar bagi eksportir. Resiko ini yang timbul kemungkinan terjadi itu jika pembayaran dari pembeli karena tidak ada jaminan yang mengikat. Contoh pembayaran dari open account ini sama seperti pembayaran yang sebelumnya, yaitu bisa melalui cek, transfer antar bank, atau PayPal. Dan contoh yang keempat di sini ada down payment atau uang muka. Metode pembayaran ekspor-impor dengan uang muka yaitu importir membayar sebagian uang terlebih dahulu sebagai uang muka pada awal kontrak jual-beli sebelum barang tersebut dikirimkan oleh eksportir. Dan kemudian jika barang tersebut sudah sampai, akan dilunasi uang muka tersebut. Pada metode pembayaran yang menggunakan DP itu mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi eksportir dan importir. Bagi eksportir, terdapat risiko yang tidak mendapatkan pembayaran kedua setelah barang tersebut sampai. Kemudian yang terakhir ada wesel. Wesel di sini merupakan surat utang bank atau bill of change. Bill of change ini merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir harus membayar barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk eksportir yang mengeluarkan wesel tersebut. Dilanjutkan dengan studi kasus yang bertempatan di Bogor, Jawa Barat, yaitu strategi pengembangan ekspor teh hitam pada perkebunan Gunung Mas PTPN 8. Penelitian ini dilakukan di Perkebunan Gunung Mas PT Perkebunan Nusantara 8 Jalan Raya Puncak Kilometer 8 Cisarua, Bogor. Terdapat dua faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan PGM PTPN 8 dalam pengembangan ekspor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu kekuatan PGM PTPN 8 adalah memiliki perkebunan dan pabrik pengolahan sendiri, sistem organisasi yang terspesialisasi berdasarkan fungsi dan tugasnya, tenaga kerja yang sesuai berdasarkan dengan serikat pekerja perkebunan, serta produk yang sudah terstandarisasi berdasarkan sertifikat. Sedangkan yang menjadi kelemahannya yaitu kandungan unsur bahan organik tanah rendah atau fonsilik bank masih kurang dimanfaatkan dengan maksimal. Produktivitas tenaga kerja pemetik masih rendah. Sistem pemasaran yang terbatas, letak topografi perkebunan yang berada di antara dataran rendah hingga medium. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.